Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Nah, besok sudah tanggal 1 Januari 2021. Gimana? Sudah ada resolusi yang sudah dibayang-bayangkan? Nah, sekarang aku mau share gimana caranya membuat resolusi yang positif, yang menurut aku sih baik, mudah, dan menyenangkan untuk di 2021. Selain itu, nanti aku juga akan sharing resolusi apa yang akan aku buat untuk tahun 2021. Yuk, simak videonya. Di tahun baru itu kan waktu yang tepat untuk kita membuat resolusi-resolusi yang baru, untuk mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita di tahun lalu. Walaupun sebenarnya namanya mengintrospeksi, namanya untuk membuat resolusi itu kan memang nggak harus tahun baru ya. Cuma di momen waktu berganti tahun itu biasanya orang itu lebih bersemangat untuk menjadikan resolusi-resolusi apa saja yang akan merubah hidup kita. Namun untuk tahun 2021 kita mungkin nggak bisa menentukan jangka panjang ya, soalnya masih pandemi kayak gini gimana. Kita nggak tahu 2021 itu akan kebawa kemana selama pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Menurut teman-teman semua gimana caranya ya membuat resolusi tahun 2021 itu dengan positif? Nah, tips pertama menurutku adalah buatlah resolusi jangka pendek saja. Kita nggak bisa ngebayangin sampai kapan pandemi ini, kita nggak bisa ngebayangin untuk jangka panjangnya kita seperti apa. Jadi kita sebaiknya membuat resolusi untuk jangka pendek aja. Menurut aku untuk beberapa bulan ke depan itu jauh lebih baik dibandingkan kita memikirkan untuk akhir tahun atau waktu yang lebih lama lagi. Yang kedua yaitu buatlah resolusi yang masuk akal, jangan terlalu tinggi karena emang pada saat ini kan pandemi belum berakhir ya. Jadi buatlah resolusi-resolusi yang masuk akal dan bisa dicapai sedikit demi sedikit. Contohnya misalnya gini, kita pengen nurunin berat badan 10 kilo. Nah, kita itu harus melakukan usaha untuk mengurangi berat badan sedikit demi sedikit. Nggak mungkin kan kita mengurangi berat badan instan, misalnya langsung 8 kilo kan nggak mungkin. Jadi mungkin lebih baik melakukan usahanya itu untuk yang turunin berat badan 2 kilo dulu, 4 kilo, 2 kilo lagi nantinya. Nah, nantinya lama-lama juga berhasil ya. Yang ketiga yaitu menurut aku buatlah resolusi untuk hal-hal yang bisa terukur. Misalnya resolusi aku ingin menjadi sehat dengan cara tahun depan insya Allah aku mau jogging minimal sehari 30 menit misalnya gitu. Atau misalnya kita mengenai keuangan ya, kalau misalnya untuk tiap bulan kita hanya bisa nabung, misalnya untuk misalnya membayar cicilan motor nih, kita cuma bisa nabung 500.000. Nah, usahakan resolusi tahun depan, saya mau naikin 50.000, saya pasti bisa dan harus bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita udah niat, pasti Allah bantu kok, pasti Allah memberikan jalan, membuka jalan selebar-lebarnya untuk hambanya yang berusaha dan berdoa. Selanjutnya yaitu buatlah resolusi secara menyeluruh atau komplit maksudnya ya. Jadi gini, kalau misalnya kita membuat resolusi aku harus lebih sehat di tahun 2021. Nah, nanti kamu rinci satu-satu sehatnya itu seperti apa sih? Misalnya kita dengan melakukan pola makan yang baik. Terus kita melakukan olahraga misalnya jogging 15-30 menit dalam sehari. Atau misalnya kita mengatur makan, porsi makan. Pokoknya dirinci benar-benar menyeluruh. Jadi bukan cuma judulnya aja. Kasih contoh lain, misalnya di tahun 2021 ini kita ingin mendapatkan income dari sampingan gitu maksudnya. Jadi kita itu harus rinci uang tambahannya bisa dari mana ya. Oh iya, kita harus jualan online. Oh iya, kita harus bantu misalnya tetangga jualan apa gitu ya. Oh iya, nanti aku harus kerja sampingan misalnya jaga toko atau jaga warung. Pokoknya apapun dengan rinci gitu. Jangan cuma judulnya aja ini menambah income. Tapi usaha-usahanya nggak dirinci, coba deh dirinci satu-satu biar nanti kita bisa lihat nih, oh yang kita mampu sama yang enggak tuh apa sih. Menurut aku membuat resolusi itu sebaiknya sesuai dengan kebiasaan, karena melakukan hal yang tidak biasa itu berat sekali. Contohnya misalnya gini, resolusi tahun 2021 aku pengen dapat penghasilan tambahan. Oh oke, aku pengen jualan online karena aku senang banget main HP ya. Nah, atau enggak gini, aku tahun 2021 harus lebih banyak pengetahuan yang aku dapat. Caranya itu dengan cara membaca ya. Berarti kan kalau misalnya kita senang membaca, otomatis resolusi itu kan sedikit demi sedikit kan tercapai. Tapi kalau misalnya kita resolusinya ingin menambah pengetahuan, tapi kitanya nggak suka baca buku, kitanya sibuk, nggak ada waktu untuk baca buku, ya buat apa membuat resolusi itu. Yang terakhir dari aku, yaitu menurut aku membuat resolusi 2021 itu perlu membangun akuntabilitas. Artinya, membuat resolusi itu harus memiliki target yang besar.
ada satu target untuk akhir tahun lah misalnya, agar kita itu punya rasa tanggung jawab. Kita harus benar-benar kerja keras untuk mencapai target itu. Aku ambil contoh satu ya, misalnya tahun 2021 akhir kita harus naik jabatan. Nah, syaratnya itu selain bekerja keras, kita itu juga harus memberitahukan pada orang-orang tujuan kita tuh apa sih, tujuan aku apa sih, aku mau jabatan nih, ayo dong bantu support aku, motivasi aku gitu. Jadi biar orang lain itu juga tahu semangat kita, tujuan kita. Jadi mereka itu seperti alarm. Jadi kalau kita ada yang melenceng atau ada yang salah atau males, mereka bisa kasih peringatan, mereka bisa nasihatin kita biar kita terus kerja keras untuk mencapai target tersebut. Sekarang siapa yang sudah bikin resolusi 2021? Ayo siapa? Aku juga sudah. Nanti aku akan sharing sedikit tentang resolusi aku di 2021 itu apa. Nah, sudah jam 12. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan di tahun ini harapan-harapan kita bisa tercapai dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial mediamu. Bye. Assalamualaikum.